Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, diduga cekcok dengan istri saat berkendara, suami nekat mengakhiri hidup bersama istri dan kedua anaknya dengan cara menerjunkan sepeda motor dari atas tebing sungai setinggi 5 meter lebih. Korban yang merupakan satu keluarga yaitu Juliana 34 tahun, Poniman 40 tahun, kemudian Kila dan Muhammad Akbar warga Payapinang, Desa Stabat Lama di wilayah Langkat, Sumatera Utara ini nekat mencoba melakukan bunuh diri dengan cara menerjunkan sepeda motor yang dikendarainya dari atas tebing, pemirsa. Ini setinggi kurang lebih 5 meter ya ke aliran sungai Wampu yang berada di wilayah Kabupaten Langkat pada hari Minggu kemarin. Karena atau pasalnya pasangan dua orang ini terlihat oleh warga sedang cekcok ya di atas kendaraan hingga akhirnya sang suami nekat menerjunkan sepeda motornya ke dalam sungai. Oke, untuk membahas lebih lanjut ya mengenai kasus ini dan juga bagaimana perspektif dalam Islam mengenai kondisi-kondisi seperti ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang. Yang pertama sudah hadir di studio ada Ustazah Khotrunada Syatri Ahmad. Selamat pagi, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibtu Luis Bertran Krisnadita Marising, ini Kasat Reskrim Polres Langkat. Selamat pagi, Pak Luis. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Bayu, Mbak Vita, selamat pagi. Ya, saya ke Pak Luis terlebih dahulu. Pak Luis, dari peristiwa tersebut gitu ya, bagaimana proses penyelidikan atau setidaknya kronologi yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian? Saya mungkin akan menjelaskan kronologis mungkin dari awalnya ya Mas ya. Jadi pada tanggal 25 Maret kemarin pada malam sekira pukul 9:30 malam tersangka PN bertemu dengan istrinya inisial JA, anaknya AR dan MA itu di Hotel Garuda di Kota Binjai. Kemudian setelah itu mereka nginep di situ satu keluarga. Sempatlah mereka, si istri ini meminta untuk berangkat kerja menjadi TKW di Malaysia, akan tetapi si suami tidak memberikan izin dikarenakan siapa yang akan mengurus anak-anak. Di situ sempat terjadi cekcok, si suami mencekik istri. Kemudian si anak bilang jangan ganggu mama. Di situ baru si PSK inisial PN melepaskan cekiannya kepada istrinya. Kemudian keesokan harinya pukul 5:30 pagi check out lah mereka pulang ke rumahnya mereka di daerah Stabat Lama. Kemudian udah sampai di rumah situ, si istri meminta si tersangka inisial PN itu untuk diantar ke rumah orang tuanya di Kecamatan Secanggang. Kemudian si tersangka inisial PN ini tidak melewati jalan yang semestinya sampai ditanyakan istrinya, "Loh Bang, kok lewat sini?" "Iya, lewat sini aja nggak apa-apa." Kemudian jalan mengikuti aliran sungai, mereka menyisir aliran sungai di pinggir sungai, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, mereka cekcok dan ditanya, "Kenapa Bang?" Istrinya. Kemudian tersangka inisial PN menjawab tidak apa-apa. Baru jalan sebentar, langsung kendaraannya sudah diarahkan ke sungai, digas arah ke sungai. Si TSK inisial PN ini melompat menyelamatkan diri, istri dan anaknya 2 orang langsung masuk ke sungai. Akan tetapi untung ada saksi yang sedang berjalan di situ melihat 3 orang tenggelam langsung diselamatkan. Akan tetapi yang mampu diselamatkan hanya istri dan anaknya yang pertama inisial AR itu. Sedangkan anak yang kedua inisial MA hanyut dan baru ditemukan keesokan harinya tanggal 27 Maret pagi. Iya, ya. Tentu kita miris ya Pak Kasat ya mendengar apa yang disampaikan Pak Kasat tadi. Tapi berarti ini artinya hanya karena cekcok itu memang terjadi secara spontan begitu saja Pak ya? Tidak ada unsur perencanaan sama sekali berarti ya? Itu Mbak. Dari keterangan si istri,
JA bahwasanya dia sudah melihat juga si PSK PN ini membawa seperti plastik berisi cairan yang setelah kejadian itu, setelah dia menyelamatkan diri setelah motornya masuk ke dalam sungai itu, si TSK PN ini langsung menenggak minuman itu yang diduga racun sehingga sempatlah si TSK PN ini keracunan di situ. Akan tetapi masih sempat diselamatkan oleh warga masyarakat dan dibawa ke rumah sakit. Dan sampai sekarang si TSK ini masih dirawat di rumah sakit dan diawasi oleh personel Polres Langkat untuk biar tidak kemana-mana atau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke, Pak Luis, dari pemeriksaan mungkin ya sampai sejauh ini dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak polisian, pemicunya ini hanya gara-gara si istri hanya ingin berangkat ke Malaysia sebagai TKW atau mungkin ada peristiwa-peristiwa sebelumnya? Karena memang juga ini Mas kebetulan hubungan kedua suami istri ini memang sudah renggang dan sudah memang pisah ranjang. Ditambah si istri mau minta izin pergi kerja menjadi TKW ke Malaysia. Disitulah membuat si suami mungkin sudah juga merencana dan memang sudah merencana juga membawa cairan yang diduga racun itu, Mas izin. Oke, Pak Kasat mungkin sedikit saja sebelum kita jeda. Berarti artinya ini bisa dikatakan direncanakan ya? Tadi sudah ada racun yang dibawa, terus kemudian hubungan antara pelaku dan juga korbannya ini juga sudah renggang dari lama. Iya, diduga memang dari hasil pemeriksaan sementara memang dia sudah memang merencanakan, Mbak. Akan tetapi memang sementara ini kami kenakan pasal-pasal perlindungan anak, Mbak. Karena korbannya kan anaknya sendiri, anak kandungnya mengakibatkan meninggal dunia, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Luis atas waktunya bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Oke, kami jeda, nanti saya langsung ke Ustazah gitu ya. Kalau misalnya melihat kondisi yang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat hubungan suami istri tidak harmonis, tapi kan akhirnya berdampak ya pada si anak. Bagaimana dalam perspektif Islam? Nanti kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan ya Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Ustazah melihat tadi peristiwa di Langkat begitu ya, yang berdampak pada anak, kemudian dampaknya juga fatal. Memandang dalam Islam keluarga yang bisa menjaga hubungan baik antara suami, istri ke suami, kemudian ke anak itu gimana Ustazah? Iya, Masya Allah ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita memang di akhir zaman itu pasti banyak fitnahnya. Fitnah yang paling besar adalah dari faktor ekonomi. Ya, banyak yang kita melihat kejadian-kejadian bahwa dari masalah ekonomi, dari seorang ibu bisa zolim kepada anak, seorang suami juga bisa KDRT dan lain sebagainya. Jadi memang sumber dasar adalah harta atau ekonomi. Tapi semua itu sesungguhnya bisa diselesaikan dalam agama. Artinya semua itu dalam rumah tangga tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Pertama, komunikasi. Itu yang faktor pertama ya, bahwa adanya kelepasan bahasa suami istri saling menghargai itu yang paling penting. Dan yang kedua, juga pentingnya karena begitu besarnya fitnah di akhir zaman ini harusnya ada pondasi agama di mana seorang istri memahami bagaimana untuk mentreat atau memperlakukan dirinya, kemudian menjalani ujian-ujian yang sedang dihadapi. Karena kan suami juga tidak selalu dalam keadaan di atas misalnya. Ada kalanya mungkin suami mengalami sebuah ujian dalam ekonomi, ujian emosional gitu ya. Pun juga suami juga harus mengupgrade dirinya dengan pengetahuan agama. Dimana ketika adanya ujian, kayaknya kerjaan saya lagi drop nih, apa yang harus dilakukan? Apakah dia mengambil jalan pintas dengan, udah nggak apa-apa, yang penting haram? Nah, itu kan juga harus ada fondasi landasan agama. Jadi untuk mengantisipasi kejadian yang hal semacam tadi ya, itu adalah diantaranya satu komunikasi, yang kedua jangan lupa bahwa kita harus mengupgrade diri kita dengan kualitas-kualitas pemahaman ilmu agama, agar tidak mengambil jalan pintas seperti yang tadi. Karena yang namanya bunuh diri itu sangat dilarang dalam Islam. Jelas, bahkan mungkin semua ini kita memahami ketika menghabiskan nyawa orang lain, apalagi menghabiskan nyawa diri sendiri, ini adalah hal-hal yang sangat dilarang, sangat diharamkan. Ya, jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Dan Allah itu kan sudah mengingatkan dalam Al-Quran,
la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus asa dengan rahmatnya Allah. Jadi seberat apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Jadi coba jalin komunikasi yang pertama, dan yang kedua coba kita mengupgrade nih. Ini kan sekarang udah banyak banget nih kajian-kajian, kemudian diskusi-diskusi ilmiah, kajian-kajian atau diskusi-diskusi tentang ilmu-ilmu agama ya. Itu juga insya Allah akan melandasi menjadi pondasi kuat dalam menjalani rumah tangga yang begitu banyak, pasti ujiannya banyak banget ya. Nah dalam kondisi tadi ya Ustazah sampaikan, dalam kondisi terpuruk begitu ya, mungkin pasti akan ada jalan keluarnya ya, gitu. Bagi seorang muslimin, bagi seorang muslim yang harus diingat pertama kali apa Ustazah ketika menghadapi kondisi yang mungkin menurut versi kita itu adalah kondisi terberat. Iya, baik. Seberat apapun itu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Kita bisa merasakan ketika Allah dekat, ya. Allah dekat, Allah ada, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang konyol gitu. Jadi ketika kita mendekat satu langkah, Allah mendekat lebih dekat lagi. Allah akan bersama kita lebih dekat lagi. Jadi ketika apapun ujiannya, yang pertama adalah jangan pernah melakukan hal-hal yang ekstrim karena Allah ada. Dan semua akan dipertanggungjawabkan, itu yang pertama. Dan Allah akan memberikan jalan keluar dari apapun masalah kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang melakukan atau menghadapi sesuatu hal yang berat, jangan ada orang yang ketika menghadapi masalah itu pasrah, kalah. Akhirnya hawa nafsu yang dia ikuti. Tapi ketika ada suatu ujian yang menerpa dia, ada suatu kayaknya hati ini udah lemah banget, udah nggak tahu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan? Yang dituntun dalam Islam adalah ingat Allah, berzikir kepada Allah, ambil air wudhu, sholat, dan insya Allah kan Allah memberikan jalan keluar pertama dari mulai kesabaran, kemudian sholat, dan jangan pernah tinggalkan Allah, udah itu jelas. Jadi kalau memang ada hal-hal yang udah bikin kita galau nih, istighfar, kembali kepada Allah, ambil air wudhu, maka itu akan tenang. Karena setan itu pintar mencari pintu masuk untuk mencelakakan hambanya Allah. Ya. Nah, dari mana aja pasti ada uji. Dari mana aja pasti akan diuji supaya hambanya ini lalai. Nah, ketika hawa nafsu itu lagi seperti tadi ya, lagi ribut-ribut, lagi ada selisih paham. Nah, itu kan menjadi pintu masuknya setan. Akhirnya kalau kita tidak redam sendiri, kita tidak istighfar, kita tidak mohon ampun, kita tidak ingat sama Allah, maka nih hawa nafsunya ikut sehingga apapun bisa dilakukan. Di luar akal sehingga memasukkan motornya ke dalam sungai, mengorbankan diri sendiri, yang dia pikir mungkin selesai masalahnya. Enggak, setelah di dunia akan ada masalah lagi yang lebih berat dipertanggungjawabkan itu. Oke, jadi artinya intinya adalah soal pengelolaan emosi itu ya. Itu menjadi hulu dari segala hulunya ya. Iya, betul. Ustazah ya sebenarnya. Nah, tapi seberapa besar sih peran juga dari lingkungan ya Ustazah ya, kalau kita bicara konteksnya pengelolaan emosi ini dalam menentukan seseorang ini harus bersikap apa ketika dalam situasi yang terdesak dan menghadapi dinamika kehidupan apapun ya? Betul. Lingkungan sangat berpengaruh ya, oleh karena itu ketika ada masalah, satu, kalau kita bisa healing sendiri dengan kita mencoba mengobati diri sendiri dengan berwudu, kemudian dengan mengingat kepada Allah, maka akan redam, itu alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya masih ada yang ganjil di hati, maka ya Allah pun juga menganjurkan dan Nabi pun menganjurkan, silakan bercerita kepada siapa yang sekiranya bisa memberikan solusi. Jangan akhirnya memberikan cerita kita, masalah kita kepada orang yang salah, sehingga akhirnya punya jalan pintas yang keluar dari syariat. Ya, tentunya kan sudah begitu banyak orang-orang yang paham dengan ilmu agama, ketika ada kesal di hati, jangan kemana-mana lah, pokoknya minta pandangan dari guru, minta pandangan dari para ulama, minta pandangan dari orang alim gitu, yang insya Allah nasihat itu insya Allah tidak keluar dari syariat, dan semua yang disampaikan pasti akan menjadi ketenangan dalam kehidupan. Oke. Nah, oh iya dari ditanya. Ini kita sweet nih lama-lama nih, Bang. Nggak, kalau misalnya lihat dari berangkat dari kasus tadi gitu, ada hubungan suami istri, ada juga anak gitu. Dalam Islam gitu ya, sekali lagi yang ditekankan untuk menjaga harmonis, kemudian berani untuk berbicara, berani untuk curhat tadi ya, kata Ustazah tadi, apa Ustazah? Sesungguhnya masalah yang akan timbul diantaranya ketika adanya hal-hal yang ditutupi satu dengan yang lain, itu pertama. Jadi jangan kita agak jomplang ya, harus istri memang harus taat kepada suami, tapi satu sisi suami pun juga harus memahami bagaimana keadaan istri. Jadi ini kan nikah ini kan adalah ibadah yang terpanjang ya.
Ya, ketika orang menikah itu setan itu nangis gitu. Karena seseorang ketika menikah dia akan melakukan ibadah yang terpanjang. Dan ketika nikah itu adalah ibadah yang terpanjang, maka setan itu pasti akan mengganggu dengan berbagai macam cara. Dan yang namanya keharmonisan rumah tangga harus di-upgrade, yaitu dengan apa? Dengan masing-masing belajar. Namanya pernikahan itu kan pasti di usia yang semakin panjang, semakin banyak nilai usia pernikahan juga kan bukan berarti nggak ribut kan, pasti ada ribut. Oleh karena itu belajar itu terus harus ada. Dan nanti dari mulai belajar itu akan menemukan nih titik temunya, oh ternyata kondisi yang semacam ini satu masa suami yang mengalah. Kemudian ketika berjalannya waktu, oh oke, dalam hal ini istri yang mengalah. Jadi tidak melulu suami yang ngalah atau tidak melulu istri yang ngalah. Oleh karena itu belajar ketika pernikahan itu sangat penting. Dan pengelolaan emosi itu. Emosi, karena nggak bisa kita harus, oh kamu harus turutin saya terus ya, enggak. Jadi masing-masing, dan inilah yang insya Allah nanti ketika ada yang naik, ada yang turun. Jadi keseimbangan ini menutupi kekurangan itu yang insya Allah akan menjaga keharmonisan dan emosi tadi akan terjaga. Oke, berarti nggak selamanya laki-laki salah ya, Tata? Iya. Dan tidak. Ini sudah kayak curhat ya. Udah bercurhatnya dan kita lanjut nanti Iya, ya. iya. Oke, Saja terima kasih ya. Baik, sama-sama, Mudah-mudahan apa yang disampaikan alhamdulillah. Ustazah tadi juga bisa memberikan pemahaman, menambah ilmu ya, bagaimana kita juga menghadapi lingkungan terdekat kita.